Ya karena saya kuliahkan adik sekolah. Terus itu membantu mereka ada sedikit-sedikit lah membantu. Tidaknya mereka sebelum punya rumah kan udah punya rumah sendiri, punya rumah yang kami kan dulu Mas Yuni kan ceritanya tahun 90-an tuh nyewa rumah yang tempat tinggal saya sekarang nih. Waktu itu masih harga 25.000. Jadi ada paman saya, salah satu paman saya bilang gini, kamu jangan kirim-kirim duit terus. Usahakan rumah ini milik kamu. Kebetulan orangnya kan mau menjual rumah ini tahun 98 setelah ayah saya meninggal 50 hari saya belilah rumah ini 12 juta. Ukuran 13 kali lebar 13, panjang 15. Kecil tuh Miss Yuni. Cuman baru kan harga kan udah tinggi. Istilahnya orang Melayu dapat sekangkang kata lah, tempat berlindung dari hujan panas macam itu. Sudah syukur alhamdulillah itu. Sebab orang tua saya kan nggak punya apa-apa. Jadi Miss Yuni ceritanya kan istilahnya orang sekeliling, orang apa, ada saudara saya pun yang pegawai kantor gubernur bilang gini, kamu kok ngirim-ngirim duit terus kayak gitu. Saya aja yang pegawai kantor gubernur yang gaji mungkin tinggi ya, tapi nggak sanggup loh bantu orang tua seperti itu. Tapi nggak ngomong ke saya, ngomong ke paman saya. Habis itu kan udahlah, yang penting orang tua saya senang, yang penting adik senang gitu. Terus betul lah, terus istri paman saya bilang gini, kamu jangan kirim-kirim duit terus, udah ada yang mengingati macam ini. Maksudnya boleh kirim, tapi untuk tabunganmu harus ada. Betul. Terus? Misal itu saya kan masih ego Miss Yuni, nggak kepikiran. Yang penting sampai senang, yang penting keluarga senang. Melawan gini, salahkah aku kalau bantu orang tuaku, bantu adikku? Lagi yang membantu adik sama orang tuaku, sementara orang tuaku tidak mampu, aku mampu. Waktu di Malaysia ya Miss Yuni, terus saya bilang, oh ya udahlah kalau kamu punya pikiran kayak gitu, syukur alhamdulillah. Yang namanya berbakti sama orang tua tuh memang pahalanya besar, bilang gitu. Kan berbakti pada orang tua, tapi pada saat kamu udah nggak punya uang baru kamu tahu bahwa hidup ini sengsara. Iya, terus itu balik lagi cerita semula, suami saya belum pulang 10 bulan itu kan masih kontrak di sana. Saya dengar, barulah tahu arti hidup, barulah tahu arti duit itu gimana, barulah tahu keluarga itu siapa, barulah tahu. Barulah tahu tuh, ya Allah, sampai gitu saya nggak bisa Miss Yuni, ya Allah menangis, saya nggak bisa terima kenyataan menangis saat itu. Saya kan masih nyusuin Miss Yuni, gaji suami saya kan nggak keluar kan, ya itu namanya nasib orang, perjalanan hidup orang kan penuh liku-liku. Betul, hidup ini fitrah. Terus itu Miss Yuni tahu saya akan nahan makan, nahan apa kan saya nggak masuk ke tenggorokan kalau ada yang nyindir gini ini ya belanjanya tinggi gini udah harga sekian, cabai udah harga sekian. Memang orang tua saya bagi saya makan, tapi dalam hati jauh di lubuk hati, ya Allah mak, nanti aku nih mak kalau lagi udah punya duit, aku nih mau bagi mama duit, dalam hati gitu Miss Yuni. Iya. Jadi disindir-sindir terus sama keluarga. Iya. Mungkin mereka ada yang nggak nyindir, mungkin mereka, tapi kan dalam posisi kita nggak punya duit tuh bawaannya sensitif Miss Yuni. Betul. Bawaannya orang miskin kan tersinggung terus. Tiba-tiba Miss Yuni timbullah rasa ndak ikhlas tuh Miss Yuni, apa yang kubagikan selama ini sama kalian, tapi kalian hargain aku kayak gini. Dalam hatiku berkecamuk Miss Yuni antara ikhlas sama ndak terima tuh. Ya Allah Tuhanku, waktu itu ya bisa ya menangis, mau ngadu sama orang yang malu. Waktu itu kan masih belum bergaul, belum apa, masih di rumah, orang keliling masih mikir, oh masih ada duit. Memang kalau di luar tersenyum Miss Yuni, betul, di dalam menangis. Berarti kamu lihat cerita-cerita itu merasa, loh ini aku dulu gitu.
Ya Allah ya Tuhanku, iya kok bodoh kali lah ya. Dalam batinku Miss Uni sampai sekarang aku nih bodoh. Apa macam mana ya? Bukan, Ikhlas bukan, apa bukan, gimana? bukan. Karena sudah terjadi, sekarang lepaskan. Pertanyaanku, kehidupanmu sekarang gimana? Anakmu sudah besar dong? Udah umur 20-an dong? Belum, belum Miss Uni, anakku umur kan udah 5 tahun nikah, saya baru hamil. Oke. Berarti belasan tahun sekarang. Kerja restorannya malam Miss Uni. Suami saya kan kerja pagi, jadi jarang ketemu. Nggak jadi-jadi. Sekarang Anak anak saya umur berapa? umur sekarang 13 tahun, kelas 2 SMP. Oh, 13 tahun. Oh, oke. Terus suami tinggal di Riau atau di Jawa atau masih merantau? Tinggal di Riau Mas Yuni, alhamdulillah mau tinggal di Riau. Syukur alhamdulillah, ya itu kamu harus bahagiakan dia karena dia rela meninggalkan keluarganya demi kamu. Itu sudah hebat. Aku sayang kali di sini. Iya. Dulu suami saya juga termasuk macam garangan-garangan di Taiwan, garangan di Hong Kong tuh Mas Yuni waktu di sana. Tapi alhamdulillah kan ya namanya keadaannya Mas Yuni ya, kawannya ada yang kayak gini yang ikut lah. Berpesona lah kan, namanya laki-laki. Tapi saya prinsipnya gini, udah ketemu saya memang dia niat sungguh-sungguh untuk berkeluarga. Betul. Ini yang saya banggakan. Nggak apa-apa Mas, tapi itu nakal duluan tapi tobat gitu loh, daripada harus nggak nakal tapi tahu-tahu punya istri ntar nakal gitu loh, kan malah sedih. Iya Mas, ini saya udahlah masa lalu. Ya kan yang penting sama saya sekarang alhamdulillah sekarang udah mulai bergaul. Dalam setahun 2 tahun suami saya nggak pernah bergaul sama sini Mas Yuni. Masalahnya domisili sini kan Melayu, ada orang Minang, ada orang Batak di Pekanbaru kan. Jadi orang Jawa itu kan satu-satu Mas Yuni. Mungkin nggak klop, cara orang tuh kan ngomong agak kasar. Suami saya kan kebetulan Jawanya agak lembut omongannya kan. Jawa halus. Oke. Iya. Terus jadi kan mungkin mereka kan nggak niatnya nyindir, tapi kan mungkin karena bawaannya halus mungkin ya kayak gitu. Alhamdulillah sekarang setahun 2 tahun 3 tahun pokoknya 5 tahun ke bawah ini udah bergaul, udah ikut pengajian, udah apa. Tapi hidup kami ya masih gini Mas Yuni, istilahnya cari pagi untuk sore kayak gitu. Kadang lebih sedikit ya makan mewah. Tapi alhamdulillah udah sekian lama tuh dapat bedah rumah pensiuni dari Pemda. Syukur alhamdulillah. Dapat bedah rumah dari Pemda, jadi rumah yang lama itu berdampingan sama yang bedah rumah itu. Bedah rumah itu untuk saya, ya rumah yang lama tuh untuk ibu saya. Kadang adik saya masih kadang numpang-numpang di situ Mas Yuni, walaupun mereka sudah punya rumah masing-masing. Oh ya, yang penting kenapa? Dengan lihat video ini kan kamu jadi ingat masa lalu, kamu pernah seperti itu dan tapi termasuk mereka orang kuat-kuat Miss Yuni. Saya pun umur 45 tahun sekarang Miss Yuni. Seandainya posisi mereka, saya nggak sanggup kerja sama orang, tapi mereka kuat-kuat ya Miss Yuni. Batin lahir batin kayaknya kuat kali ya Miss Yuni. Betul, mereka kuat-kuat sekali. Karena itu saya sendiri juga kagum. Tapi kamu juga termasuk kuat karena ujian seseorang kan macam-macam sayang. Kamu kan ujiannya cuman itu aja. Kadang-kadang mereka kan ditinggal suaminya, dapat majikan jahat, keluarganya berantakan. Kamu kan masih beruntung punya suami yang baik. Walaupun uangmu habis, kan uang bisa dicari lagi. Iya, alhamdulillah. Itulah Miss Yuni, dalam 10 bulan tuh kadang-kadang kan saya batin, nggak bisa curhat ke sana, nggak bisa curhat ke sini kan malu Miss Yuni. Mau curhat sama orang tua pun dipikir melawan kan Miss Yuni. Masalahnya orang tua saya kan udah tinggal sendiri tuh yang perempuan, jadi bawaannya kan orang tua kan sensitif Miss Yuni. Saya sensitif, orang saya sensitif juga. Adik saya ngomongnya gini, ipar saya ngomongnya gini, kan saya minta tolong antar kemana gitu ke berobat anak saya ke klinik kan, sampai ipar saya SMS saya gini, bagi dulu uang minyak tuh baru bisa diantar. Ya Allah, kemarin kan aku nyengolakan adikku, kok terjam kali kok sama aku sekarang. Aku aku gitu. Terus kan kalau kita memberi dia yang lupa. Tapi enggak apa ya Miss Yuni ya, mudah-mudahan jadi amal ibadah saya Miss Yuni. Kadang-kadang pikirnya kayak gitu lagi, menyenangkan hati sendiri Miss. Itu bukan menyenangkan hati sendiri sayang, karena itu adalah tanamanmu.
Jadi kamu nanam, kamu nggak mungkin itu akan keliru. Kamu akan memetiknya tidak sekarang. Siapa tahu anakmu jadi anak yang lebih berbakti lagi padamu. Apakah Ya, kamu saya nggak lebih mendoakan bangga? itu Miss Yuni. Benar. Jadi jangan sedih, jangan bilang apapun. Itu tanamanmu. Suatu saat anakmu yang akan berbakti padamu. Percaya deh. Kenapa? Kamu nanam baik. Sekarang nggak menuai, tapi tetap kamu yang punya. Nggak akan keliru. Nggak akan Amin Miss keliru, Yuni, benar, nggak amin. akan keliru itu. Tak, kamu yang nanam. Kamu percaya dengan hukum alam. Hukum alam mengatakan bahwa kalau kamu menanam padi, akan tumbuh padi. Tapi kan nggak sekarang tumbuhnya.